Beliau mengatakan bahwa hidup kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih, seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Quotes ini isinya 3 hal secara sekaligus. Yang pertama, hidup itu dibentuk oleh pikiran kita. Yang kedua, kita adalah apa yang kita pikirkan. Dan yang ketiga, pikiran jernih itu menggembirakan. Sebagaimana bayangan dengan sesuatu yang dibayanginya. Jadi kalau orang kok pikirannya jernih, otomatis gembira. Kenapa kok kita galau? Kemungkinan pikiran kita ruwet. Jadi tidak karu-karuan, itu terus kita sedih. Tapi kalau pikiran kita jernih, oh yang salah ini, yang benar ini. Oh yang cocok ini, yang tidak cocok ini. Kalau tegas jelas, itu kan kita senang, gembira, lega. Tapi kok masih banyak kerumitan-kerumitan, keruwetan-keruwetan, tidak jernih, itu biasanya kita masih galau. Maka kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih. Dan diri kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Kalau kalian menganggap, Pak, siapa sih saya ini? Saya ini orang rusak loh, Pak. Nah, kamu sendiri menganggap dirimu orang rusak. Itu kan berarti nanti ketika kamu menjalani hidupmu, kamu akan memposisikan dirimu sebagai orang yang rusak. Jadi kita adalah pandangan kita sendiri, pikiran kita sendiri tentang diri kita. Nah, teman-teman boleh flashback ke belakang ya. Selama ini saya itu orang kayak gimana sih? Itu kemungkinan besar berawal dari pikiran kita sendiri. Jadi, mungkin kalau bahasa jauhnya, tidak penting kamu ganteng beneran apa tidak. Yang penting apa? Kamu merasa ganteng. Orang itu merasa ganteng saja, itu kan gayanya kayak orang paling ganteng sedunia kan sudah. Jadi kita adalah sejauh yang kita pikirkan. Hidup kita dibentuk oleh pikiran kita. Maka hati-hati dalam berpikir. Jangan berpikir yang aneh-aneh, yang rusak-rusak, yang kacau-kacau, karena itu akan jadi diri kita. Nah, ini pesan besar pertama ya, pentingnya pikiran. Makanya kata Imam Ghazali, pikiran itu pasukan kita yang paling kuat. Pikiran itu mungkin bukan penentu, tapi dia yang paling powerful, paling berpengaruh dalam hidup kita. Yang banyak menentukan hati. Tapi hati ini banyak disuplai informasinya oleh pikiran. Baik. Coba ya bayangkan kalian ngaji tadi berangkat sambil membayangkan, wah nanti ngajinya mesti lama 2 jam. Mesti itu. Ya, jadi kamu duduk baru 1 detik, 2 detik pertama, itu pikiranmu sudah 2 jam yang akan datang. Ini masih lama 2 jamnya ya masih. Jadi kamu belum ngalami saja, rasanya sudah lebih dari 2 jam kamu duduk di sini. Itu karena pikiran. Ada lagi kalimat dari Zhuangzi. Kalau ini salah satu tokoh dari Taoisme. Dulu pernah kita bahas khusus beliau ini. Kata dia begini, mereka yang mengikuti Tao. Tao itu artinya jalan. Ini konsepnya mungkin agak dekat dengan kalau dalam Islam ada thariqat, sama-sama jalan. Meskipun definisinya agak harus didalami lagi, tidak sederhana tahu itu. Tapi siapa yang mengikuti tahu pasti memiliki pikiran yang jernih. Orang yang pikirannya jernih ini mereka tidak membebani pikiran mereka dengan kecemasan. Dan luwes, lentur, mudah menyesuaikan diri dengan kondisi eksternal. Ini cirinya orang yang pikirannya jernih. Orang yang mengikuti jalan pikirannya akan jernih. Kalau pikirannya jernih, dia ini
mudah menyesuaikan dengan kondisi situasi di sekelilingnya dan tidak mudah cemas. Kalau teman-teman kok merasa sering cemas, kemungkinan pikirannya belum jernih. Saya tambah 3 lagi. Dari beberapa, yang pertama dari Erich Fromm, psikolog, psikoanalis, filosof yang pernah kita bahas tentang cinta. Kata dia, punya pikiran yang jernih dan ruang yang bersih memungkinkanmu untuk berpikir dan bertindak secara bertujuan, tidak asal-asalan. Jadi kalau pikiran kita jernih itu mengorientasikan tindakan itu enak. Tapi kalau pikiran kita ruwet, kadang kita tidak tahu kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Pokoknya isi ini pikiran bulat. Nah, ini membuat kita bertindaknya juga tidak kontrol. Karena pikiran menentukan diri kita. Atau kata yang dari India, Naval Ravikant. Ini sebenarnya bisnismen, tapi juga penulis. Kata dia, kita mengatakan bahwa kita menginginkan peace of mind. Tetapi sebenarnya yang kita inginkan adalah peace from mind. Nah, ini menarik. Kata Ravikant ini, kita itu kan sering bilang saya ingin tenang. Pikiranku ingin tenang, peace of mind. Tapi sebenarnya bukan pikiranku ingin tenang, tapi peace from mind. Peace from mind itu mungkin mudahnya kita definisikan ada banyak hal yang harus kita buang, kita sisihkan yang ada di pikiran kita itu. Karena mungkin tidak penting, tidak urgent. Dari situ terus muncul ketenangan. Ini namanya peace from mind. Tidak sekedar peace of mind. Peace of mind itu mungkin sifatnya tidak bisa lama. Tenang dulu sebentar, kayak kalau kemarin pakai teorinya Schopenhauer kan pakai musik saja bisa untuk peace of mind. Tapi kalau peace from mind, membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak penting, tidak jelas, tidak ada gunanya, itu akan menenangkan. Nah, silahkan nanti teman-teman ya, boleh dicermati isi kepala kita itu selama ini apa saja sih. Bisa tidak teman-teman coba dibayangkan sejak tadi pagi sampai malam hari ini, itu sempat mikir apa saja? Berapa banyak yang dipikirkan itu hal-hal penting dan berapa banyak hal-hal biasa saja dan berapa banyak hal-hal tidak penting? Atau jangan-jangan ada pikiran-pikiran yang merusak, pikiran-pikiran negatif. Nah, kita jarang ya mencermati pikiran kita sendiri. Kira-kira yang paling mempengaruhimu itu pikiran-pikirannya siapa? Atau pikiran yang seperti apa? Atau berita informasi yang seperti apa? Terus kamu nilai, ini penting enggak sih? Ini ada gunanya enggak sih? Kayak filternya Socrates dulu itu. Ini kalau saya enggak tahu, ada gunanya enggak sih untuk hidupku? Terpengaruh enggak sih saya kalau saya enggak tahu ini? Coba ya, nanti kamu cek lagi. Kalau masih bingung juga caranya gimana sih Pak? Wis kamu buka WA-mu sajalah. WA grup atau WA yang kamu sendiri. Itu kira-kira info-info di situ itu hal-hal penting. Atau ya, isinya iseng semua saja. Semuanya isinya share, komen, like, dan isinya bongso ngono-ngono kuwi. Semuanya copy paste. Nah, kira-kira kalau kamu ndak ngerti itu, kira-kira ada gunanya ndak sih? Kalau misalnya dicoba ya, coba kalau ndak usah kamu baca info-info di grup-grup WA-mu itu 1-2 hari saja, terus hari ketiga kamu buka, kamu ketinggalan informasi banyak ndak sih? Ada hal penting yang terlewat ndak sih? Atau ya biasa saja itu? Ayo, sejak pagi sampai malam hari ini sudah melakukan apa saja? Berapa persen dari yang kita lakukan itu hal penting, berapa persen hal rutin, dan berapa persen hal tidak penting. Nanti akan kelihatan siapa diri kita. Baik, saya lanjutkan. Ini yang terakhir, ada pandangan dari Paulo Coelho. Ini penulis.
Tulisannya banyak, kata dia, santailah, biarkan pikiranmu menjadi kosong, dan kejutkan dirimu dengan harta karun yang mulai mengalir dari jiwamu. Jangan lupa, jiwa kita ini khazanah yang luar biasa. Kalau teman-teman mau membacanya. Nah, khazanah yang luar biasa ini sering terpendam, tidak muncul. Kenapa? Karena kita sibuk oleh hal-hal di luar diri. Sampah pikiran kita banyak sekali, luar biasa. Sehingga tidak bisa masuk lagi hal penting justru dari dalam diri kita sendiri. Maka kata Coelho, santailah coba. Tidak usah mikir apa-apa, biarkan dirimu jernih. Nanti ada banyak hikmah yang mengalir dari jiwamu. Ada banyak wawasan-wawasan yang mungkin mengejutkanmu. Jadi makanya kalimatnya, kejutkan dirimu. Betapa luar biasanya dirimu, cuma kamu tidak sadar saja. Baik ya, ini sebenarnya memprovokasi kita untuk berpikir jernih. Ayolah, menjernihkan pikiran. Hari ini banyak distraksi yang membuat kepala kita ruwet. Jadi sekedar cari ruwet saja. Yang tidak ada manfaat praktisnya, tidak ada manfaat idealis nilainya untuk hidup praktisnya. Nah ini tidak saya salahkan, ya tetap luar biasa, betapapun nambah wawasan, nambah ilmu itu bagus. Tapi kalau bahasa saintifiknya kurang tepat guna. Jadi ya nambah ilmu oke saja, nambah wawasan oke saja. Tapi kalau bisa ya yang paling tepat guna, manfaat untuk meningkatkan kualitas dirimu dan kualitas hidupmu. Jadi jangan hanya dipilih, wah rasanya ini menarik Pak. Ya, kalau menarik ya banyak hal menarik, luar biasa. Tapi itu manfaat enggak untuk hidupmu? Penting enggak untuk peningkatan? Ya, ini yang ada di pikiran kita, yang penting dibersihkan. Nanti pelan-pelan ya kita bersihkan satu-satu. Yang pertama negative thinking. Yang kedua overthinking. Yang overthinking nanti kita langsung shortcut saja bagian praktisnya karena kita sudah pernah membahas ini meskipun digabung dulu dengan insecurity. Dan yang ketiga dirty mind. Dirty mind itu pikiran yang kotor. Ya biasanya kalau kalian buka kamus, dirty mind itu pikiran pikirannya itu arahnya ke situ-situ terus. Ya, situ-situ kalian ngerti lah ya, sudah balik semua kan ini. Saya tidak perlu menjelaskan detail, apalagi dikasih ilustrasi gambar kan tidak perlu. Kalian sudah ngerti, pikiranmu gambarnya sudah begitu semua. Ini pikiran kotor. Mungkin kalian gelisah, ini caranya piye ya menghapus ini. Begitu melihat terkenang-kenang terus. Video tahun berapa itu masih ada gambarnya di sini nempel. Bahkan kamu masih hafal itu, kamu simpen di folder mana, tersembunyi di mana, itu hanya kamu yang tahu. Nah, ini berhubungan dengan pikiran kotor, dirty mind. Ya kalau pikiranmu tidak jernih, lubang tadi hidupmu itu dibentuk oleh pikiranmu, jangan-jangan ya kamu profilmu tidak jauh-jauh dari situ. Kalau kacamata kotor, melihat apa saja di sekelilingmu, ya rasanya realitas sekelilingmu itu kotor. Jangan-jangan yang salah bukan realitasnya, tapi memang kacamatamu yang salah. Pikiranmu yang kotor.